orang. Yang hijrah ke Madinah itu 80-an awalnya, walaupun terus tentunya bertambah-tambah. Yang di Habasyah itu ada sekitar 100, yang itu tentunya berkurang sedikit demi sedikit karena ada yang kembali ke Mekah, ada yang kemudian juga ke Madinah. Jadi kurang lebih di angka 150-an lah. 13 tahun 150 berbanding 9.000 sampai 10.000. Rasulullah tidak bisa membangun sebuah sistem masyarakat di Mekah. Makanya ketika terjadi hal-hal yang di luar batas kemampuannya saat itu, Rasulullahnya mengatakan sabarlah. Ketika Miqdad datang kepada Rasulullah agar penderitaan mereka itu diselesaikan, agar Rasulullah berdoa kepada Allah untuk menghancurkan Quraisy dan sebagainya, kata Rasulullah, innakum qawmun la tasbiru tasta'jilu, kalian tergesa-gesa. Kenapa? Ketika Ammar bin Yasir, keluarganya Sumayyah, ibunya dibunuh, ayahnya Ammar yaitu Yasir juga kemudian terbunuh, Rasulullah hanya mengatakan sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, karena kalian sudah dijanjikan surga. Karena memang Rasul tidak bisa membangun sebuah kekuatan masyarakat, sistem. Karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Baru kemudian di Madinah Rasul bisa membangun itu perlahan-lahan. Tapi itu pun bukan berarti otomatis pindah ke Madinah semuanya settle, semuanya sudah harus belum bangun dari dasar. Itu Madinah itu waktu itu ibarat kaca itu yang sudah hampir pecah, sudah retak-retak. Aus dan Khazraj itu berpuluh-puluh tahun itu tidak pernah akur. Baru mulai saat itulah mereka itu akur. Aus dan Khazraj itu. Masalahnya kemudian bukan semata-mata persoalan di Aus dan Khazraj, ada orang-orang Yahudi di situ. Berapa jumlah orang Yahudi kira-kira? Nah, sekarang hitungnya di Madinah. Ada yang bisa mengukur? Berapa yang siap berperang dari Bani Qainuqa? Berapa yang siap perang dari Bani Quraidah? Berapa yang siap perang dari Bani Nadir? Kekuatan militer Yahudi dari 3 klan besar itu berapa kira-kira? Sekitar 2.000. Bani Quraidah, Nadir dengan Qainuqa itu sekitar 2.000. Jadi kalau begitu jumlah atau total orang Yahudi semuanya berapa? Paling tidak 6.000. Besar. Jumlah kaum Muslim Aus dan Khazraj berapa? Tidak lebih besar dari Yahudi sebenarnya, atau paling maksimal seimbang. Buktinya apa? Mudah. Ketika Rasulullah SAW dan kaum muslimin itu berangkat ke Mekah setelah perang Ahzab dan kemudian terjadi perjanjian Hudaybiyah. Yang datang ke Hudaybiyah berapa orang? Yang ikut perjanjian Bai'at Ridwan di Hudaybiyah berapa orang? Saya kira tahu. Data-data ini seharusnya harus menjadi dasar untuk kita memahami masalah yang lebih besar. 1.500 saja. Yang itu murni tanpa munafik, gitu ya. Dengan kekuatan munafik, kalau di Uhud kita baca berapa? Sepertiga. 300 dari 1.000, gitu ya. Berarti dari kaum munafik, kalau seandainya yang tidak munafiknya 1.500, berarti mereka kurang lebih di kisaran 600. Berarti sekitar 2.000-an juga. Kalau 2.000 itu pasukannya, berarti 6.000-an juga. Jadi antara orang-orang Arab yang di Madinah dengan orang Yahudi itu seimbang. Persoalannya orang Yahudi, dari semua orang Yahudi yang ada di Madinah, sampai kemudian mereka diusir semua, sampai kemudian Rasulullah wafat, dan sekian ribu itu berapa orang yang masuk Islam? Nah, ini main data dulu ya, gak apa-apa ya. Berapa kira-kira masuk Islam? Ada yang tahu? Tidak lebih dari 40 orang. Tidak lebih dari 40 orang Yahudi yang masuk Islam sampai Rasulullah wafat. Jadi bayangkan saja, kecil sekali. Sementara sisanya bagaimana? Antara yang secara terang-terangan memusuhi atau munafik. Ingat, coba kaji lagi tafsir, banyak sekali ulasan-ulasannya, bahwa orang munafik itu bukan hanya dari orang Arab yang ada di Madinah, tapi juga dari orang-orang Yahudi. Jadi mereka pun juga menjadi munafik karena memang ada kebutuhan, terutama kebutuhan intelijen.
dengan menjadi munafik, maka orang-orang Yahudi itu secara leluasa bisa menyerap seluruh informasi tentang kekuatan kaum muslimin karena mereka bisa sholat bersama Rasulullah. Mereka bisa beraktivitas bersama kaum muslimin setiap saat. Di jantung kekuatan kaum muslimin. Munafik, dia pura-pura masuk Islam kan? Dengan begitu mereka bisa menyerap sebanyak-banyaknya informasi, dan informasi itu yang kemudian mereka gunakan dengan semaksimal mungkin untuk justru meruntuhkan kaum muslimin dari dalam, ataupun katakanlah mereka lempar informasi itu keluar Madinah, terutama ke Mekah, agar orang-orang Mekah kemudian semakin siap kalau saya berhadapan dengan kaum muslimin. Jadi ini tantangan Rasulullah begitu luar biasa. Tapi pelan-pelan beliau bisa menyelesaikan. Kalau kita bagi dari masa 10 tahun keberadaan Rasulullah di Madinah, 5 tahun pertama itu adalah konsolidasi internal di dalam. Dan itu terbukti dengan 3 perang besar, Badar, Uhud, dan Ahzab atau Khandaq. Setelah perang Khandaq atau ketika perang Khandaq yang itu diakhiri dengan kemenangan kaum muslimin, sekutu waktu itu Quraisy 4.000, kemudian orang-orang Ghatafan, Khuzarah dan lain sebagainya ada 6.000 yang datang, orang Najd yang datang ke Madinah, kemudian ditambah Bani Quraidah yang berkhianat dari dalam dan beberapa orang Yahudi yang berasal dari Khaybar. Itu semua akhirnya harus buyar, pecah, harus keluar dari Madinah, maksudnya meninggalkan Madinah. Saat itu Rasulullah mengatakan, Al-an nagzuhum mulai yaghzunana. Mulai hari ini mereka tidak akan bisa lagi datang kemari untuk menyerang kita, tapi kita yang akan datang mereka. Rasulullah sudah bisa membuat kalkulasi saat itu kekuatan musuhnya. Quraisy itu dengan 3 perang itu sudah ekonominya ambruk, tidak lagi punya dana untuk bisa memberangkatkan sebuah pasukan untuk menyerang Madinah, tidak mungkin. Rasulullah itu ingat, kita harus tahu latar belakang beliau. Beliau itu seorang pedagang di Mekah yang sangat luar biasa. Beliau sudah bisa menghitung kekuatan ekonomi Mekah. Sehingga ketika Mekah sejak sebelum perang Badar, Rasulullah itu kan apa yang dilakukan? Beliau mengirim pasukan-pasukan kecil untuk menghalau kafilah-kafilah dagang Quraisy. Intinya apa? Agar orang Quraisy tidak bisa berdagang dengan normal. Dan dari situ Rasulullah sudah bisa menghitung, dengan gangguan-gangguan itu kekuatan ekonomi Quraisy habis, artinya terkikis pelan-pelan. Perang Badar berapa modal dia harus keluar, perang Uhud berapa modal keluar, perang Ahzab berapa modal keluar. Coba kira-kira berapa modal yang harus keluar? Bisa menghitung. Sekarang gini ya, logistiknya saja dulu. Kalau 4.000 pasukan, logistik ini makanan, setidaknya makanan itu kan mulai dari gandum, otomatis ya, dengan daging, itu yang paling sederhana ya. Belum susu. Kalau susu kan bisa langsung diperas, langsung diminum kan, di sana kan begitu. Jadi nggak perlu ditaruh di tabung-tabung kemudian dibawa, nggak perlu, langsung aja diperas, langsung diminum. Saat itu juga malah lebih segar ya, minum susu unta itu yang segar, lebih enak ya, benar. Ada yang pernah nyoba? Harus nyoba itu, lebih enak dari susu sapi. Nggak percaya? Coba. 4.000 pasukan, kalau makannya saja 100 tentara itu setiap hari harus makan atau bisa dicukupi oleh 1 ekor unta. Jadi untuk 1 hari saja membutuhkan 40 ekor unta disembelih untuk makan 1 hari. Sekarang perang Ahzab itu mereka berapa hari? Mereka mengepung Madinah saja sudah hampir 50 hari. Perjalanan dari Mekah Madinah, Madinah Mekah, pulang pergi itu bisa sampai berapa? Bisa sampai 2 minggu, 10 hari minimal. Berarti kurang lebih 60 hari. 40 kali 60 berapa? 2.400 ekor unta. Bayangkan saja, hanya untuk dimakan. Hanya untuk dimakan. Belum yang kemudian dirampas, belum yang kemudian mati, belum yang kemudian macam-macam. Jadi ini baru untanya, 2.400 ekor unta. Coba bayangkan. Itu tidak kecil itu biaya perang itu. Belum gandumnya berapa,
Sementara mereka tidak bisa berdagang dengan normal karena semua jalur dagang sudah ditutup oleh kaum muslimin. Karena jalur dagang Quraisy terutama ke timur dan